Halo teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Davoidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, jadi kali ini saya akan membuat video yaitu tentang dasar PWM dari Arduino Mega atau ATM Mega dan ESP32 S2 Mini. Jadi kita akan membahas tentang dasar PWM-nya, dimulai dari gimana sih pin-pin dari Arduino Mega dan ESP S2 Mini ini, lalu maksimal PWM-nya berapa, lalu optimal PWM-nya tuh berapa gitu. Jadi kita bakal breakdown melalui praktikum kesempatan kali ini. Oke, langsung saya mulai saja. Kali ini kita akan mulai dari pembahasan-pembahasan atau dasar teorinya terlebih dahulu tentang Arduino Mega dan ESP32 S2 Mini. Oke, yang pertama di sini saya izin menjelaskan, yaitu yang pertama tentang Arduino Mega, khususnya kita memakai basis ATmega 2560. Oke, jadi dari si Arduino Mega ini sendiri adalah microcontroller 8 bit ya, yang berkinerja tinggi dari ATmega yang menjadi otak. Lalu juga eh, dari Arduino Mega ini menawarkan lebih banyak pin input output, yaitu totalnya ada 16 pin analog, lalu kemudian memorinya 256 KB flash, lalu 8 KB SRAM dengan serial portnya 4 UART. Lalu kemudian ini ideal itu untuk proyek kompleks seperti robotika maupun banyaklah daripada itu Arduino Uno ini sangat dibutuhkan gitu untuk yang lebih kompleks. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pinnya. Di sini ada dari pin 2 sampai pin 13 merupakan pin PWM yang bisa digunakan untuk pin PWM. Lalu di sebelah sini juga ada pin analognya, yaitu di awal huruf A ini semua pin analog. Ada power pinnya, terus di sini ada pin serial komunikasinya. Lalu juga yang lain lagi, mungkin bisa teman-teman cari sendiri datasheetnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ISP 32 S2 Mini. Jadi ini merupakan sebuah microcontroller berbasis tegangan gitu ya. Maksudnya sorry, ini merupakan S2 Mini ini merupakan microcontroller berbasis ISP dengan tegangan kerja yaitu 3,3 volt. Berbeda dengan Arduino Mega, ESP ini juga udah bisa mendukung WiFi gitu. Jadi bisa kita menggunakan project-project IoT bisa menggunakan ESP S2 Mini ini. Kemudian untuk datasheet atau konfigurasi pinnya uh, berdasarkan dari Expressive System menjelaskan bahwa ESP ini berdaya rendah dengan kecepatan hingga 240 MHz. Kemudian modul ini dilengkapi dengan memori flash internal 4 MB, terus 37 pin GPIO yang mendukung berbagai antarmuka seperti USB, OTG, SPI, dan I2C dengan sensor sentuh juga, serta dalam varian antena PCB internal Mini 2 atau konektor antena eksternal yaitu Mini 2U. Ini sendiri merupakan dari apa ya, konfigurasi pinnya gitu. Di sini juga sudah mendukung dari PWM. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian PWM. Jadi PWM sendiri atau pulse width modulation itu adalah teknik pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Nah, nanti keluarannya sendiri berupa sinyal high and low gitu. Jadi perubahan pulsanya dengan rata dapat diatur gitu. Jadi ini untuk mengatur perangkat analog berbasis sinyal digital itu menggunakan PWM. Di sini ada contohnya ketika PWM-nya 0, makanya di sini 0 volt semua karena memang gak ada yang masuk. Ketika ada yang masuk dengan duty cycle 25%, maka yang di positifnya ini 25%, sedangkan yang 100 akan full 100 di 5 volt seperti itu atau di high. Oke, selanjutnya yang
paling penting yaitu tentang parameter yang ada di pada PWM. Jadi untuk parameter utama dari PWM sendiri yaitu yang pertama dari resolusi, yaitu jumlah bit, level discrete seperti 8 bit sampai 16 bit. Lalu frekuensi atau kecepatan siklus, dan tentu saja duty cycle. Jadi untuk resolusi yang tinggi itu dapat meningkatkan presisi dari level siklus kerja dari PWM. Sementara itu frekuensi dan resolusi itu berbanding terbalik. Aplikasi umum untuk PWM sendiri biasanya itu untuk kendali kecepatan motor, kecerahan LED maupun posisi servo. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan tentang tabel parameter PWM, yaitu yang pertama dari resolusi, total tingkat atau diskrit, dan rentang nilai. Jadi situ menunjukkan bahwa jika 6 bit total diskritnya merupakan 64 diskrit, lalu untuk rentang nilainya yaitu 64 dimulai dari 0 sampai 63, itu merupakan nilai 64 yang dimaksud. Oke, untuk selanjutnya ada dua jenis dari PWM sendiri. Jadi PWM dapat bekerja dalam mode non-inverting dan inverting, di mana perbedaannya terletak pada logika sinyal high dan low-nya. Jadi selain itu juga ada phase shift PWM yang menggeser fase sinyal gitu. Sering digunakan pada sistem motor seperti itu teman-teman. Itu dapat mengurangi noise. Kesimpulannya, mungkin ya Arduino Mega itu bisa unggul dalam jumlah pin dan kestabilan, tapi untuk ESP32 S2 Mini ini lebih unggul dari fiturnya dan fleksibilitas dari si PWM. Oke, kembali ke topik awal. Di sini kita pengen tahu gitu, atau pengen mencoba gimana sih pengaruh dari PWM ini, gimana sih PWM ini bekerja, pengaruh duty cycle seperti apa, baik pada ESP32 Mini maupun AT Mega. Oke, langsung aja next. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas video di mana saya berkesempatan melakukan sebuah praktikum, yaitu tentang ya tadi, yaitu kita sekarang menyimpulkan gitu bagaimana sih dari prosesinya untuk simulasi dari percobaan ESP dan AT Mega ini terkait PWM. Jadi di sini langsung di play saja. Oke, sedikit ada kendala, kita coba buka dengan device lain. Oke, jadi di sini pertama buat rangkaiannya kita memakai. Jadi di sini kita pertama ini merangkai dari ESP dulu. Kita sesuaikan dengan dataset yang saya tampilkan tadi ya. Di sini kita setelah kita rangkai dari pin outputnya, kita sambungkan dengan osiloskop untuk bagaimana kita ngetes dari jaringannya. Untuk konfigurasi sendiri di sini juga kita menggunakan sebuah program yang kita upload dari device kita. Di sini kita menggunakan bantuan dari kursor AI, dan di sini juga kita memakai ekstensinya itu dari platform IO AI. Jadi ini untuk langkah awalnya, pertama kita buat dulu project awalnya atau foldernya. Untuk di sini juga pilihan boardnya kita pilih, kita cari yang ESP S2 Mini gitu teman-teman. Boardnya MOS. Nah, ini udah ketemu. Terus juga MOS ESP gitu. Terus kita juga di sini kita tinggal ngeprom saja teman-teman, karena di sini kita sudah dibantu oleh platform IO. Di sini kita udah ada GUI-nya, di mana di sini sebelum kita memulai simulasinya kita konekkan dulu COM-nya dengan ESP ini, lalu di-upload dari codingannya. Kemudian di sini ada tampilan GUI yang bisa mengatur dari frekuensi dan duty cycle. Ini untuk duty cycle 50. Kita bisa lihat di situ. Nah, maka akan di osiloskop tuh akan menampilkan juga yaitu duty cycle 50. Lalu kita ubah frekuensinya.
frekuensinya diubah, maka juga frekuensi juga akan berubah. 3 kHz ini semakin banyak frekuensinya, hingga 10 kHz. ini merupakan 10 kHz. Oke, kita ubah misal duty cycle-nya. Sekarang ini ubah duty cycle teman-teman. Nah, maksud saya ubah resolusinya. Nah, diubah Kemudian dari duty cycle. Ini saya teman-teman. Oh, nice. Oke, untuk yang selanjutnya sendiri itu dari Atmega. Percobaan oleh Atmega, menggunakan Atmega. Ketika kita udah Ini wiring, sama, kita perlu ini tadi wiring kita hubungkan dengan osiloskop. pin sebelah kita cek di oscilloscope. Nah, di sini kita gerakan frekuensinya. Nah, ketika frekuensinya diatur itu 100%. Berubah. Ketika itu cycle-nya digerakkan, Nah, itu cycle ketika digerakkan itu kita masih memakai frekuensi tinggi, jadi banyak gitu dari grafiknya berubah juga. itu berubah-ubah sesuai. Ini 43. Nah, dari duty cycle diubah-ubah, maka panjang pulsanya akan berganti-ganti juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum menutup video ini saya ingin memberikan kesimpulan di mana perbandingan Atmega dan ISP ini tentang gimana sih PWM-nya. Jadi untuk Atmega ini, Atmega 2560 ini memiliki keterbatasan PWM yang ditentukan oleh revolusi tiap timernya. Jadi umumnya itu cuma dari 8 bit hingga 16 bit dengan frekuensi yang bergantung dengan konfigurasi prescalernya pada clock picocontrollernya. Semakin tinggi frekuensi PWM yang digunakan, maka resolusinya akan menurun dari Atmega. Dan ketelitian pada duty cycle-nya pun jadi terbatas gitu teman-teman. Nah, jadi Atmega ini lebih cocok untuk pengaplikasian PWM tuh yang dasar-dasar aja seperti kontrol LED maupun kontrol motor. Nah, untuk PWM sendiri sebaliknya dari Atmega, ESP ini lebih fleksibel di mana frekuensi atau resolusi PWM-nya itu dapat diatur secara dinamis bahkan ketika di 16 bit gitu teman-teman. Jadi ketika di 16 bit ini Atmeganya kok menurun ketelitiannya, ISP ini masih stabil. Jadi presisi dari ISP32 ini untuk penggunaan bit yang tinggi pun masih tetap presisi sedang. Ya, jadi untuk ISP ini memang lebih cocok digunakan di pengaplikasian yang kompleks, sedangkan ketika kita membutuhkan biaya yang lebih murah untuk pengaplikasian yang biasa-biasa saja, lebih cocok Atmega. Seperti itu teman-teman. Cukup dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davidi Pramono. Is out.